Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Rosma presentasikan sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan. Sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan terdapat 8 sifat, yaitu sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafasyi, istiqalah, dan gunnah. Sifat yang tidak berlawanan adalah as-sofir, hurufnya adalah sod, sin, zai. Al-qalqalah, hurufnya apabila dirangkai menjadi satu adalah qulbu jaddin. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah alin, yaitu ya sukun dan waw sukun, di mana huruf sebelumnya berharokat fathah. Sehingga alin itu adalah ai dan au. Kemudian alin hirof, hurufnya adalah lam dan ro. Yang kelima, sifatnya adalah at-takrir. Hurufnya adalah ro. Kemudian at-tafashi, hurufnya adalah shin. Kemudian yang ketujuh, sifat huruf alistiqolah. Hurufnya adalah bo. Kemudian yang sifat terakhir adalah al-gunnah. Hurufnya adalah mim dan nun. Berikut penjelasan masing-masing dari sifat-sifat huruf tersebut. Yang pertama adalah as-sofir, yaitu adalah desis yang muncul karena suara melewati jalur yang sempit atau suara tambahan menyerupai suara burung menyertai suara huruf sofir. So, so, sin, dan zai. Atau untuk lebih jelasnya bisa di huruf ini disukunkan. Jadi kelihatan seperti ada suara desis yang muncul. Af, as, az. Huruf yang kedua adalah al-qalqalah, yakni mengeluarkan huruf qalqalah bersukun dengan menjauhkan atau melepas dua perangkat bicara tanpa dipengaruhi fathah, kasroh, atau domah, atau bergetarnya tempat keluar huruf ketika mengucapkan huruf qalqalah. Huruf-hurufnya adalah qutbu jaddin, atau bila dirinci satu-satu hurufnya adalah qaf, ro, ba, jim, dan dal. Qalqalah ini terjadi karena dipengaruhi oleh sifat sidah huruf yang menahan keluarnya suara dan sifat jahar yang menahan keluarnya nafas. Qalqalah pada huruf ba bersukun diucapkan dengan melepaskan dua bibir tanpa merenggangkan rahang. Contohnya adalah abel. Kut adalah perbedaan antara huruf bersukun, qalqalah, dan berharokat. Perbandingan antara huruf bersukun, qalqalah, dan berharokat. Ba sakinah tanpa qalqalah atau idgham benturkan dua bibir. Contohnya ab dikolkolahkan menjadi ab. Apabila berharokat maka jauhkan dua bibir dan rahangnya. Ba. Kesalahan dalam membaca qalqalah. Suara qalqalah bercampur dengan harokat fathah atau kasroh atau domah. Lakodekana. Tapi kesalahannya dibacanya lakodakana. Kemudian satu-satunya lagi, untuk qalqalah seharusnya dibacanya tubetum. Tapi dibacanya tubutum. Itu yang salah. Kesalahan yang kedua adalah mengakhiri suara qalqalah dengan suara huruf hamzah sehingga kata ahad akan terdengar dengan tambahan huruf hamzah di akhirnya. Seharusnya adalah ahade. Tapi kesalahannya dibacanya ahad. Ketiga, memanjangkan atau tamtid suara qalqalah melebihi batas yang dibenarkan. Ahade. Seharusnya adalah ahade. Kemudian satu lagi contohnya adalah as-somade. Harusnya adalah as-somade. Yang keempat adalah suara qalqalah terputus dengan huruf setelahnya. Contohnya adalah yaqtula. Seharusnya adalah yaqtula. Kemudian apo amahum. Harusnya adalah apo amahum. Kata qalqalah itu ada dua, yaitu satu qalqalah kubro ketika waqaf pada huruf qalqalah. Contohnya adalah al-falaq, muhit. Qalqalah sugro ketika huruf qalqalah berada di tengah atau kalimat, maka dibacanya lebih ringan dibandingkan qalqalah kubro.
Contohnya adalah yaqtula at'amahum. Sifat huruf yang ketiga adalah lin. Mengucapkan huruf waw bersukun dan ya bersukun yang terletak di setelah huruf harokat fathah dengan lembut, mudah, dan tanpa membebani tempat keluarnya. Contohnya adalah kau, kau, al-bayt. Sifat huruf yang keempat adalah al-inhiraf, yaitu penyimpangan suara huruf karena suara tersebut tidak berjalan dengan sempurna atau mulus disebabkan jalannya terhalang oleh lidah. Hurufnya adalah lam dan ro. Inhiraf pada lam, suara menyimpang ke dua ujung sisi lidah karena ujungnya menghalangi jalan keluarnya. Contoh pengucapan adalah al. Pada huruf ro adalah al. Pun perbandingan antara huruf inhiraf lam dan ro. Kalau huruf lam seharusnya kan keluar semua lewat depan, tapi karena terhalang oleh lidah yang menyentuh gusi atas ya. Jadi suaranya itu keluar mencari celah untuk suara yang bisa dilewati melalui. Itu celah sisi kanan dan sisi kiri. Al huruf ro aliran suaranya keluar dari celah di tengah-tengah yang mengalir yang menjadi keluar suara ro ro. Sifat huruf yang kelima adalah takrir, yaitu bergetarnya ujung lidah saat mengucapkan huruf ro dengan getaran halus atau ringan sebagai akibat dari sempitnya tempat keluar huruf ro. Hindari berlebihan dalam takrir yang menyebabkan munculnya huruf ro lebih dari satu huruf ro atau seperti bergetar. Nah itu yang salah. Sifat huruf selanjutnya adalah tafashi, menyebarnya suara huruf shin dari tempat keluarnya hingga membentur dinding bagian dalam gigi atas dan bawah. Mana hurufnya adalah shin. Sifat huruf yang ketujuh adalah istirtolah. Lidah sedikit terdorong ke depan setelah berbenturan dengan tempat keluar huruf dot hingga ujung kepala lidahnya menyentuh gusi dua gigi seri atas. Hal itu dipengaruhi oleh udara yang menekan di belakang lidah. Hurufnya adalah do. Adalah eh, daerah sentuhan tanpa tekanan. Kemudian yang warna kuning adalah daerah sentuhan tanpa tekanan. Kemudian yang warna lebih gelap ini adalah daerah tekanan dan sandaran. Kedelapan adalah sifat al-gunnah. Gunnah merupakan sifat yang dimiliki oleh huruf nun dan mim, baik saat berharokat, izhar, idgham, maupun ikhfa. Walakin panjang gunnah ini berbeda-beda tergantung posisinya. Hurufnya adalah nun dan mim. Sifat-sifat huruf yang berlawanan. Terima kasih.